bagi perjalanan menuju kemenangan. Untuk itu, kita undang dengan hormat calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, kami persilahkan. Kini saatnya kita memasuki segmen yang sangat dinanti-nantikan. Dua sosok luar biasa yang akan memberikan arahan dan visi bagi perjalanan menuju kemenangan. Untuk itu, kita undang dengan hormat calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sekalian, rekan-rekan seluruh anggota TPN dari berbagai unsur, termasuk partai politik pendukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, kemudian Partai Hanura, dan tim pemenangan dari berbagai daerah, tim pemenangan dari berbagai cabang, kabupaten, kota, para calon anggota legislatif, dan para relawan yang saya cintai dan saya banggakan. Ganjar Mahfud. Saya dan Pak Ganjar baru kembali dari lapangan, bertemu rakyat. Hari-hari ini kami masih bersama rakyat. Pak Ganjar menginap di rumah-rumah penduduk, saya bermalam di pondok pesantren. Kemudian bertemu masyarakat di berbagai titik di Jawa Timur. Dari area belahan Nusantara yang berbeda, kami khusus datang untuk berjumpa saudara-saudari semua, karena kita berkumpul di sini untuk menunjukkan misi khusus kita kepada publik, kepada masyarakat. Kita tunjukkan semangat kita. 45 hari lagi kita akan menuju kemenangan, insya Allah. Apa yang Pak Ganjar dan saya temui dan saya rasakan di lapangan, rakyat menyambut baik program-program kita. Rakyat di bawah, di pelosok daerah ingin perbaikan. Kita akan teruskan program-program pemerintah dengan perbaikan, dengan peningkatan untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Itu kenyataan. Saya bertemu kalangan pesantren, para kiai, para santri, anak-anak muda, ibu-ibu, para pekerja, para petani, semua antusias. Semuanya menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Semua elemen masyarakat yang saya jumpai, yang berdialog dengan saya, yang menitipkan pesan kepada saya di berbagai wilayah Indonesia, semuanya sama. Semua menginginkan hukum ditegakkan, korupsi disikat. Kalau tidak mau, kita tabrak. Ganjar Mahfud terus satset dan tas-tes dalam melindungi rakyat dan membangun Indonesia. Anak-anak muda yang saya temui berteriak agar peluru tak terkendali terus menegakkan keadilan, mengejar para pencuri uang rakyat, ciptakan kepastian hukum untuk membangun kesejahteraan rakyat. Itulah kondisi sesungguhnya di lapangan yang Pak Ganjar dan saya temui di berbagai wilayah.
antusiasme rakyat kepada Ganjar Mahfud, harapan-harapan rakyat kepada kita, semua itu tidak terpotret dalam hasil-hasil survei belakangan ini. Saudara, yakinlah kita sedang berada di jalan menuju kemenangan 14 Februari 2024 nanti. Ganjar Mahfud, kita punya program-program unggulan. Khusus perbaikan untuk rakyat ada 21 program tepat sasaran. Yang itu tidak mengada-ada dan insya Allah bisa direalisasikan. Lebih dari sekedar makan siang. Saat di akhir debat KPU minggu lalu, kami sudah menyampaikan 21 program unggulan Ganjar Mahfud. Program-program tersebut saat kami sampaikan ke rakyat, saat kami berkeliling Nusantara, semua menyambut baik. Mereka senang karena ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang selama ini kita berikan kepada rakyat, kita akan berikan yang lebih baik lagi. Kita punya program KTP Sakti, Bansos lanjutkan. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Pemerintahan Ganjar Mahfud akan melanjutkan Bansos. Karena itu adalah kewajiban konstitusional negara, siapapun pemerintahnya. Bahkan kami akan meningkatkan besarannya, serta mempermudah layanannya. Cuma pakai KTP cukup, yaitu KTP Sakti. Kita punya program buruh naik kelas. Saya sudah bertemu rekan-rekan buruh pabrik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka bercerita nasib mereka, betapa sulitnya untuk kehidupan sehari-hari. Program ini diimplementasikan tidak hanya memberikan dana insentif seperti bantuan, subsidi, upah, tapi juga beasiswa dan mentoring entrepreneurship untuk peningkatan skill pekerja, termasuk dalam merintis usaha. Program kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Sebagai anak polisi pangkat rendah, Mas Ganjar paham betul sulitnya kehidupan para bintara dan tamtama, baik polisi maupun tentara. Saya juga sebagai Menko Polhukam dari sipil, saya kerap berinteraksi dengan TNI dan Polri, termasuk para pengawal keseharian saya yang sekarang ini ada di sini. Saya memahami dan salut kepada dedikasi pengabdian tak pernah henti akan jiwa raga mereka untuk NKRI. Nantinya di pemerintahan Ganjar Mahfud akan ada beasiswa untuk anak-anak dari bintara dan tentara yang diterima di universitas negeri. Untuk awal di universitas negeri dulu, nanti diperbesar lagi bisa ke universitas-universitas lain. Ada juga program 1 desa, 1 vaskes, dan 1 nakes. Jatuh sakit itu mencemaskan semua orang. Semua masyarakat yang saya temui ingin layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik. Pak Ganjar saat menjadi gubernur berhasil membangun 71 puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar Mahfud akan mewujudkan 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 tenaga kesehatan. Program ini akan difokuskan ke desa-desa tertinggal
terdepan dan terluar. Saudara sekalian, ada juga program guru ngaji dan guru agama yang nantinya akan digaji. Saya dulu kecil mengaji pada guru ngaji. Juga kita semua pasti pernah merasakan jasa besar guru ngaji. Tetapi terhadap mereka sepertinya kita tidak peduli. Padahal para ustadz yang telah melahirkan orang-orang besar, mereka kurang mendapat perhatian yang jelas. Ganjar Mahfud akan memberikan perhatian lebih untuk guru ngaji dan guru-guru agama. Akan ada insentif jaminan kesehatan untuk profesi pengajar agama. Karena pengabdian kepada pengajar sangat penting dalam pembentukan karakter masa depan bangsa kita. Saudara sekalian, ada juga program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin. Ini adalah program yang paling sukses digagas oleh Pak Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. SMK negeri gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan yatim piatu. Kita akan terapkan secara nasional di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lalu program disabilitas mandiri berprestasi. Satu desa, satu mobil akses. Saya beberapa kali bertemu dengan komunitas disabilitas. Mereka berprestasi, mereka punya potensi besar, mereka punya keinginan untuk berkontribusi meski punya keterbatasan. Kita akan wujudkan semangat inklusif. Semua harus bisa berperan di negeri ini. Ganjar Mahfud peduli dan punya perhatian. Disabilitas juga dilindungi oleh amanat Undang-Undang Dasar. Mereka juga punya hak atas pendidikan berkualitas yang memerdekakan. Saudara, lalu ada program Sikat KKN. Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik jika pemberantasan korupsi konsisten dilaksanakan, diusut tuntas tanpa tebang pilih. Saat ini, saat saya masih menjabat Menko Polhukam, daftar kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang yang ditangani Komenko Polhukam saja, yang kami tangani saja di kantor saya, jumlahnya sebesar 677 triliun. Baru di kantor saya tuh, belum di kantor KPK, kantor kejaksaan, dan sebagainya, di kantor polisi. Saudara, padahal jika uang negara tersebut tidak dikorupsi dan diputar secara serius, tepat guna di sektor-sektor strategis oleh negara, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dapat diraih adalah sekitar 7%. Ekonomi Indonesia akan lebih baik jika korupsi kita bisa sat-set ditangani dan tas-tes diselesaikan. Masyarakat lebih mudah berusaha, taraf hidup rakyat akan jauh lebih baik. Hanya sapu yang bersih yang bisa menyikat KKN dan membersihkan dunia hukum kita. Pak Ganjar adalah orang yang berani, sederhana sudah pasti, semua orang tahu. Bersih juga semua orang tahu dan terbukti berintegritas. Bersama Pak Ganjar saya tidak ragu, tidak gentar, tidak berbasa-basi seperti selama ini banyak dilakukan orang. Tetapi saya akan menjalankannya tidak sebagai basa-basi. Kita akan sikat koruptor.
Ganjar Mahfud. Kita semua siap memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sampaikan kepada semua warga masyarakat di seluruh tanah air tentang program untuk rakyat yang lebih baik disiapkan oleh Ganjar Mahfud. Mari kita semuanya kerja keras untuk turun langsung ke masyarakat. Jangan curang, jangan melakukan pelanggaran. Kita tidak akan pernah menggunakan politik uang karena itu adalah cara yang kotor dan tidak mendidik masyarakat. Kecurangan dan politik uang tidak akan menghasilkan pemilu yang berkah. Pemimpin yang benar pasti dilahirkan dari proses yang benar, yaitu jujur, adil, dan tidak main tipu-tipu. Saya ingat hari ini hari haul, hari wafatnya Gus Dur, 30 Desember tahun 2009. Gus Dur wafat. Nah, saya sebagai salah seorang muridnya diberi doa begini. Kalau engkau ingin bekerja, bacalah doa ini. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, ya Allah, bimbinglah kami masuk ke sebuah jabatan atau pekerjaan dengan cara yang baik dan benar. Tidak karena tipu-tipu, tidak karena penyuapan. Tuntunlah pula kami nanti, pada saatnya kami selesai tugas keluar dari pekerjaan dengan cara yang baik dan benar pula. Dan berilah kekuasaan dan kewenangan publik kepada kami yang bisa menolong masyarakat. Itu doa. Jangan gentar dan jangan takut intimidasi, tetap sampaikan kebenaran kepada rakyat. Karena aparat sudah berjanji akan netral sesuai dengan perintah Presiden. Tadi pagi juga saya mendengar langsung perintah Presiden, aparat TNI, Polri, ASN harus netral. Polri dan TNI itu adalah aparat negara, pelindung kita semua. Pelindung orang-orang yang taat hukum dan konstitusi. Jika ada tekanan, ada kecurangan dilakukan terhadap kita, laporkan kepada tim hukum TPN kita. Saya yakin tim hukum kita siap bertindak. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya kita akan mendengar arahan dari Bapak Ganjar Pranowo, Bapak calon presiden kita. Hadirin semua, mari kita sambut bersama Bapak calon presiden kita semua, Bapak Ganjar Pranowo.